Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar menggunakan bot form untuk membuat form survei online ya. Jadi form survei ini akan kita gunakan untuk menjaring data dari customer. Oke, sebelumnya silakan teman-teman membuat list database terlebih dahulu untuk menampung data dari orang-orang yang akan mengisi form survei kita. Pertama silakan ke menu list, kemudian tambahkan list dan kita berikan judul listnya ya, list database-nya kita kasih judul misalkan kayak gini. Ini masih kosong karena belum ada yang ngisi form surveinya. Nah, kemudian setelah selesai kita menuju ke menu bot form ya. Nah, di sini silakan menambahkan formnya, kemudian kita bisa atur apa aja pertanyaan yang akan kita ajukan di dalam survei tersebut. Biasanya kita tanyakan nama ya, kemudian email, kemudian mungkin alamat. Mungkin juga ada gender ya. Di sini kita bisa gunakan open question untuk pertanyaan-pertanyaan yang random ya. Misalkan ini kita klik aja, kemudian kita ganti menjadi misalkan di sini gender. Oke, kemudian jangan lupa pertanyaannya kita ganti. Nah, ini pertanyaan dari survei tersebut. Kita cek satu persatu ya teman-teman ya. Jadi email ini pertanyaannya apa email kamu? Oke, sudah benar. Nama juga sudah benar. Kemudian address atau alamat sudah benar. Oke, gender sudah oke. Nah, ini teman-teman tidak perlu menanyakan nomor HP ya atau nomor WA ya. Karena memang nantinya bot form ini akan merekod nomor HP yang kita kirimi broadcast ya. Jadi karena kita sudah mengirimkan ke nomor tersebut, ke nomor yang kita kirimi campaign bot form ini, jadi kita nggak usah menanyakan kembali nomor telepon atau nomor HP dari customer yang ngisi form ini ya. Jadi otomatis sudah terrekod nantinya. Oke, balik lagi ke sini ya. Yang pertama kita tulis nama, kita tanyakan nama, kemudian mungkin gender mungkin ya. Boleh kita drag and drop aja ke atas, kemudian email, address ini, alamat. Kemudian ini pesan terima kasih ketika sudah selesai nantinya ya. Ketika sudah selesai ngisi formnya. Di setiap pertanyaan teman-teman ya, di setiap pertanyaan survei kita bisa gunakan atau tambahkan gambar misalkan ya. Contohnya kayak gini. Ini bisa ada gambarnya nanti. Kemudian mungkin kita kasih konfirmasi kali ya. Kita klik aja konfirmasi data dari orang yang ngisi survei tersebut ya. Ini formatnya sama seperti di WA, bisa kita tebalin dengan menambahkan tanda bintang ya. Dan ini teman-teman harus disesuaikan dengan tagnya ya. Ini kan address, berarti kita tanya di sini misalkan kita copy aja. Kita ini harus disamakan ya. Kemudian ini kita ganti, ini untuk konfirmasi. Kemudian email sudah, ini email belum sih. Kita nama, kemudian apa ini? Ini teman-teman nanti bisa urutkan ya. Dari pertama nama, kemudian gender, email mungkin, nomor telepon. Ini bisa disesuaikan ya. Ini gender, berarti di sini tulis gender juga. Oke, kemudian apa lagi? Email ya. Email belum. Email. Oke, sudah nama, nomor telepon. Ini nomor telepon otomatis akan terisi ya teman-teman ya. Jadi orang yang ngisi survei tersebut otomatis nomor teleponnya akan terrekod di sini. Sudah ya berarti ya. Ini email sudah, gender, alamat sudah. Nah, oke. Jadi ini pertanyaan untuk memastikan apakah data yang ditulis atau diisi oleh customer itu benar ya. Ini bisa kita kasih pertanyaan kayak gini. Oke, kalau sudah selesai kita save ya. Namun sebelum di save kita bisa mengatur kembali teman-teman ya. Ini harus diatur untuk keywordnya. Jadi keyword ini adalah trigger atau kata kunci yang bisa memacu atau mengaktifkan
bot form ini. Jadi kalau di sini sebelumnya saya sudah bikin beberapa bot form ya. Di sini ada kata kuncinya, ada isi survei, ada mau dan seterusnya. Ini adalah merupakan keyword ya atau kata kuncinya. Nah, karena di sini sudah ada beberapa, saya ini nggak bisa sama ya teman-teman ya. Saya kasih aja di sini order sekarang misalkan kayak gini. Oke, ini kata kuncinya order sekarang atau isi survei lah. Isi survei. Gini aja ya, karena ini contohnya adalah isi survei. Nah, kemudian di judulnya misalkan survei online misalkan kayak gitu, dan ini kemudian ada waktu sesinya. Waktu sesi ini adalah batasan durasi ketika seseorang mengisi survei ya. Jadi kita batasi misalkan ketika orang-orang mengisi survei tersebut ini lebih dari 5 menit misalkan ya. Ini berarti bot form sudah nggak aktif lagi, harus mulai dari awal lagi, berarti harus menulis atau mengetik kata kunci ini lagi, baru kemudian pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga itu dan seterusnya bisa urut kembali teman-teman. Oke, ini kita kasih waktu 5 menit aja, sehingga ketika customer kita itu melebihi waktu 5 menit, maka mereka akan mendapatkan error ya. Jadi pesan errornya bisa kita setting juga di sini, misalkan maaf silakan Anda ulangi lagi dengan mengetik misalkan ya kata ini ya. Misalkan kayak gini. Oke, kemudian delay answer-nya ini bisa kita setting. Jadi ini adalah waktu jeda pengiriman pertanyaan dari survei, setiap surveinya ya, setiap pertanyaannya. Ini saya setting 5 aja biar cepat. Kemudian di sini ada read message, ini adalah efek mengetik ya, typing ya. Nanti kalau kita mengirim surveinya nanti akan kelihatan. Jadi ada efek typingnya gitu. Ini bisa kita aktifkan teman-teman ya. Ini trigger blue tick on message ya. Kemudian di sini ada lead unique, ini bisa diaktifkan atau bisa tidak ya. Kalau diaktifkan berarti orang yang ngisi survei mereka nggak bisa memasukkan data yang sama, sehingga di sini kita bisa menghindari duplikat data teman-teman ya. Jadi orang yang ngisi data itu sama datanya, yaitu data by phone ya, nomor telepon, maka datanya akan tertolak, nggak akan terrecord gitu ya, karena dianggap sebagai duplikat. Di sini saya nggak aktifkan karena ini sebagai contoh doang. Kemudian di sini teman-teman hubungkan dengan list. Jadi kita tampung data customer itu ke dalam sebuah list yang kita bikin tadi ya, yang saya bikin tadi. Di sini tadi saya bikin bot form ya. Jadi dia akan menjadi tempat untuk menampung data-data dari customer yang mengisi survei tersebut ya, survei ini ya. Oke, kemudian kita atur lagi teman-teman ya. Ini pastikan urutannya itu benar. Terserah teman-teman seperti apa, yang jelas yang pertama biasanya itu nama ya. Oke, setelah selesai kita save dulu. Baik, kemudian di sini ada ini ya, survei sekarang. Ini bisa kita cek apakah bot form ini berjalan atau tidak ya. Ini kita copy, kita cek di akun saya. Oke, di sini saya ketik aja survei sekarang ya. Jadi di sini teman-teman ada typing ya, efek typing ini berarti tadi yang saya sebutkan tadi itu tentang ini ya, blue tick ini ya teman-teman ya. Oke, balik lagi. Nah, di sini ketika kita sudah mengisi kata kunci ini, isi survei sekarang, maka akan aktif itu pertanyaan-pertanyaan dari survei tersebut ya. Kita jawab misalkan Agung. Ini ada efek typing lagi. Sama seperti kayak manual ya teman-teman ya. Padahal ini bot. Email kamu misalkan agung.ok.com misalkan kayak gitu. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan yang ketiga, jenis kelamin laki-laki misalkan.
Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, ya alamat kamu misalkan saya tinggal di Jember teman-teman ya, Jawa Timur. Jadi di Jember. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah konfirmasi ini kalau nggak salah ya. Nah ini ya, jadi apakah benar data ini sudah sesuai? Nama Agung Barata, nama teleponnya ini ya. Jadi ini nggak perlu ditanyakan, About Form sudah akan bisa merekod data dari customer kita untuk nomor WhatsApp-nya ya. Kemudian ada lagi oke. Kalau saya ketik oke, benar. Ya udah, berarti ini sudah selesai teman-teman ya. Tinggal nunggu thank you message-nya. Atau ini ya, pesan terima kasih gitu setelah karena sudah mengisi form. Oke teman-teman, gitu aja cara membuat survei online dengan menggunakan bot form. Cukup mudah banget, dan ini teman-teman bisa pakai berkali-kali atau banyak kali ya, karena unlimited, untuk mengumpulkan database dengan cara yang soft ya gitu ya. Jadi orang-orang tidak akan merasa mereka sedang dimintai datanya gitu ya. Oke, segitu aja di video kali ini. Kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya.